bersama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat setiap yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kemurahan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang melimpah-limpah Tuhan, boleh kami alami sepanjang hari dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Bapa, kemurahan-Mu melampaui segala-galanya Bapa. Melampaui akal kami, melampaui segala yang terjadi di sekitar kami. Damai sejahtera-Mu menjaga setiap kami. Terpuji nama-Mu Yesus, kami berucap syukur siang hari ini Tuhan. Kami mau datang memuji dan menyembah-Mu. Kami mau datang untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Menaikkan pujian, hormat, syukur kami Tuhan kepada Engkau yang sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan beracara di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kami. Kami percaya ada Roh Kudus, ada kuasa-Mu yang siap Kau curahkan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Kau sungguh indah Tuhan. Sebab Kau sungguh mulia dan agung. Dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama naikkan. Ku indah tiada tadanya. Katakan Kau menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tidak kami mengerti apa yang sedang Kau kerjakan. Tapi satu yang kami tahu, bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap Bapa. Keajaiban-Mu tetap Yesus. Mujizat-Mu tetap berlaku dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau patahkan ketakutan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Kami mau tetap melihat kepadamu ya Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang membuat dan memiliki seisi alam semesta ini Tuhan. Engkau Allah yang memiliki hidup kami. Oleh karena itu kami mau meletakkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada satu rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu. Tidak ada sekuntum bunga layu tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggikan Engkau sebagai pemilik hidup kami. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, Kau ajaib, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas. Amin, amin. Engkau mulia, Engkau ajaib, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari yang mengagumi Tuhan bersama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Kau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja di hidupku. Sebab Kau mulia, ajaib dan heran. Ku mari pandang wajahnya dengan penuh kegaguman. Raja yang duduk di atas. Amin. Engkau mulia, ajaib Engkau Tuhan. Mari tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta-Mu. Mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari yang kagum akan Tuhan bertepuk tangan bersorak bagi Dia. Sebab kuasanya tidak pernah berubah. Sebab kasih dan setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita.
Mari bersorak, mari memuji lebih lagi bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama berkata, lebih keras lagi, amin, haleluya, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, semua Tuhan sediakan bagi setiap kita, amin. Mari bersuka kita bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, mari katakan dengan keras. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengerti. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tidak berkurang. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus mungkin hari-hari ini dalam hatimu ada banyak kebingungan, ada banyak keraguan, ada banyak yang tidak menentu. Tapi satu yang pasti bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara, amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan menyediakan bagi semua yang siang hari ini mengasihi Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes. Mari katakan dengan keras. Apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya. Oh, sebagai yang sakit, melakukan segala perkara. Kuasanya tidak berkurang. Melakukan segala perkara. Mari jemaat Tuhan angkat suara menyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Yeah. Katakan dengan keras. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tidak berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Katakan kuasanya. Sebab Dia Allah, Tuhan kita Raja yang hebat. Amin. Jangan
hari ini kita mau tinggikan maju Tuhan. Kita mau bersorak bagi namanya yang ajaib dan dahsyat. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Raja yang hebat dan luar biasa. Dan firman-Mu mengatakan Tuhan, jikalau Engkau yang tidak menahan untuk anak-Mu datang ke dunia dan mati bagi kami umat manusia yang berdosa ini Tuhan,
Masakan Engkau tidak memenuhi segala yang kami butuhkan di bumi ini. Sungguh kami percaya bahwa kedatangan-Mu ke dunia, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memenuhi segala kebutuhan kami, baik di hidup kekal, maupun selama kami menjalani hidup kami di dunia. Kau penyelamat kami. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pemakanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Kami percaya
syukur Tuhan. Bahwasannya pengorbananmu di atas kayu salib sekali cukup Bapa untuk seumur hidup. Sekali cukup untuk semua anak-anak yang percaya kepadamu Tuhan. Dan siang hari ini kami kembali bersekutu memanggil-manggil namamu Yesus, Yesus. Mari Tuhan tolong setiap kami. Mari Tuhan jamah dan lawat setiap kami. Dan sebentar firman-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan secara pribadi bagi kami. Berbicaralah ya Roh Kudus. Mari berikan kepada kami hikmat ya Tuhan untuk mengerti setiap rencana yang Tuhan buat dalam hidup kami. Berikan kepada kami kekuatan ya Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Melalui segala apa yang kami boleh alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sediakan hati kami sediakan telinga kami siang hari ini. Untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Mari berbicara Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dimanapun saudara berada hari-hari ini, saya percaya sukacita daripada Tuhan, kasih setianya, bahkan damai sejahtera daripada Tuhan, masih terus memelihara hati dan pikiran setiap kita. Amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya kasih tema pada hari ini yaitu kuat dalam kelemahan. Kuat dalam kelemahan. Kalau kita berbicara mengenai kelemahan, kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelemahan di situ diartikan sebagai suatu keadaan atau sifat yang lemah dan tidak berdaya. Kalau kita bicara tentang kelemahan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia kerja, biasanya ketika satu orang bertemu dengan HRD di dalam satu perusahaan, dan dia sedang menghadap HRD untuk interview, apakah saya akan diterima dengan pekerjaan ini atau tidak, biasanya dalam dunia kerja, sering keluar pertanyaan dari seorang HRD, apa kelebihan dan kelemahanmu? Dan biasanya dalam pengalaman saya menginterview banyak orang, saya juga banyak melontarkan pertanyaan, apa kelebihan dan kelemahanmu? Biasanya menurut pengalaman saya, saudara, ketika saya interview orang, biasanya orang kalau ditanya tentang kelebihan, karena dia itu butuh pekerjaan dan ingin diterima di perusahaan tersebut, biasanya ketika mereka ditanya tentang kelebihan-kelebihan mereka menjawab dengan banyak hal. Saya itu orangnya tidak mudi, Pak. Saya itu dapat bekerja dalam tim. Saya itu orang yang bekerja keras. Dan saya orang yang dapat bekerja di dalam tekanan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia ditanya tentang apa kelemahanmu, biasanya menurut pengalaman saya, banyak orang ketika dia interview, mereka bingung jawab apa. Ya saya ini kadang orangnya suka telat, Pak. Misalnya dia harus dipaksa untuk menjawab demikian. Lalu saya itu orangnya gampang mudian. Biasanya saudara, ketika dia melontarkan jawaban seperti ini, dalam dunia kerja, biasanya HRD langsung mencoret namanya, wah ini tidak masuk kriteria. Dari contoh cerita tersebut, saudaraku yang kasih Tuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki kelemahan. Mau kita sadari atau tidak, banyak orang itu memiliki yang namanya kelemahan. Tapi seringkali kita itu sebagai manusia tidak menyadarinya dan kita menjadi gengsi untuk mengakui kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Kita menganggap bahwa diri kita ini kuat, aku dapat sukses dengan diriku sendiri, dan aku dapat berhasil karena kerja kerasku dan bukan orang lain. Lalu kita menganggap bahwa diri kita ini hebat. Kita dapat melakukan segala sesuatunya karena kita ini hebat. Tapi kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu tidak membutuhkan kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat bagi Tuhan. Tapi Tuhan itu ingin menjadi kekuatan untuk
kita. Saya ulang sekali lagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan itu tidak ingin kita itu menjadi pribadi yang kuat buat Tuhan. Tapi Tuhan itu lebih ingin untuk menjadi kekuatan ketika kita menjadi lemah. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu sebagai manusia ingin menjadi kuat dengan cara kita sendiri. Kita menjadi lebih baik, kita menjadi orang yang semakin hari semakin menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kita upgrade diri kita sendiri. Ini semuanya tidak salah, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi Tuhan ingin menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menjadi pribadi yang lemah. Dan dalam natur kehidupan ini, kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya persoalan, tantangan, kesulitan, bahkan berbagai macam hal yang membuat kita ini menjadi orang yang lemah. Sama halnya ketika Tuhan, dalam Keluaran 14 ayat yang ke-11, ketika Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu dengan sengaja, saudaraku yang kasih Tuhan, dia membawa bangsa Israel sampai Tuhan itu, bangsa Israel ini dikejar dan diapit oleh pasukan tentara Firaun, lalu kemudian bangsa Israel ini berada dihimpit di pinggir laut Merah pada waktu itu. Dan kita tahu bangsa Israel itu mulai menggerutu dan bertanya kepada Musa dalam Keluaran 14 ayat yang 11 yang tadi kita baca. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini sebuah ungkapan bahwa pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah itu, bangsa Israel, mereka itu tidak menyadari. Waktu mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka berada dalam kelemahan, mereka berada dalam persoalan yang menjepit mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu mau melakukan mujizat, Tuhan mau membuktikan kuasanya, Tuhan mau membuktikan kehebatannya dengan cara mengalahkan pasukan Filistin dengan cara yang dramatis. Tapi yang kita lihat bahwa pada waktu itu bangsa Israel tidak menyadari. Tapi kita tahu pada akhirnya tentara Filistin dikalahkan oleh Tuhan dengan cara yang dramatis. Lalu kemudian Keluaran 14 ayat yang ke-13, mari kita lihat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Di situ Musa berkata kepada bangsa Israel, demikian, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya apa, saudara? Tuhan akan berperang buat kita. Ketika kita berada dalam kelemahan, kita sebagai manusia itu seringkali kita tidak sadar. Ketika kita berada dalam kelemahan, yang kita katakan, kita banyak melihat kekuatan kita sendiri. Kita banyak melihat kehebatan kita sendiri. Fokus kita tidak menyadari bahwa ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang tidak kelihatan itu yang sanggup melakukan perkara yang hebat atas hidup kita. Sama halnya dengan kisahnya Simson, saudara. Dalam Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-16, di situ berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul.
Ayat ini menandakan bahwa Simson menyatakan bahwa 1000 orang telah dikalahkan dengan kekuatannya. Simson tidak sadar bahwa seringkali kita menjadi manusia, kita tidak sadar kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kehebatan kita sendiri saat kita itu menjadi lemah. Tapi mari hari ini kita belajar bagaimana dalam kelemahan kita, dalam situasi yang kita itu sedang berada dalam kelemahan, kita dapat menemukan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saya menemukan ada 3. Bagaimana caranya kita itu mendapatkan kekuatan yang baru di tengah kelemahan. Yang pertama, Tuhan menggunakan kelemahan kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ke-8 berbunyi demikian. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu banyak menggunakan kelemahan kita untuk membuat kita itu sadar. Karena seringkali yang terjadi, kita itu sebagai manusia, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita itu sampai lupa dan kita tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, bahkan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang Kristen terlalu fokus dengan perkara-perkara duniawi. Ketika manusia itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, punya yang namanya masalah, tantangan, persoalan, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin itu dalam bisnis kita, mungkin itu dalam keluarga kita, mungkin itu dalam pelayanan kita. Seringkali manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan, persoalan yang baru, kesulitan yang baru, lalu kemudian banyak hal-hal yang baru yang mereka belum pernah alami. Seringkali kita sebagai manusia, fokus kita kepada perkara duniawi. Kita banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali manusia banyak mengandalkan kepintarannya. Lalu banyak mereka mengandalkan relasi, hubungan dengan teman mereka, kerabat mereka. Sampai lupa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, bahkan persoalan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita, seringkali Tuhan itu mengizinkan hal yang demikian itu terjadi dalam hidup kita, baik itu kesulitan, tantangan, masalah, persoalan, mungkin hal-hal yang baru yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita. Itu untuk Tuhan membuat kita sadar. Tuhan ingin buat kita itu menyadari bahwa kehidupan kita itu terbatas. Kita sebagai manusia kita harus sadar bahwa hidup ini fragile. Hidup kita ini rapuh, saudara. Kita itu manusia yang terbatas. Maka dari itu kita butuh Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang memampukan kita, bahkan menolong setiap kita. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan kelemahan itu ada dalam diri kita. Mungkin kita hari-hari ini sedang berada dalam kelemahan, kita berada dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Mungkin kita sedang berada dalam persoalan yang hari demi hari ini tidak kunjung selesai. Tapi dari situ Tuhan itu ingin bahwa Tuhan itu ingin mengizinkan ini semuanya terjadi dalam hidup kita supaya kita itu sadar, supaya kita itu tahu bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang sanggup menolong kita. Karena bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita.
kalau kita tidak mengalami hal-hal yang demikian. Karena itu Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk belajar peka akan suara Tuhan dan mendengar, supaya kehidupan kita semakin hari, kita itu semakin sadar atas keberadaan kita. Kita itu butuh Tuhan dalam hidup kita, supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tahu ada Tuhan yang memimpin kehidupan kita, sehingga langkah-langkah hidup kita, kehidupan kita itu jauh lebih baik, karena kita tahu ada Tuhan yang membawa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini ketika kita menjadi lemah, kita butuh tangan Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan untuk membimbing kita. Supaya kita itu terus bergantung kepada Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan itu terus memimpin jalan kita. Dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita tempuh. Kemanapun kita berjalan dalam kehidupan ini, kita itu tahu ada tangan Tuhan. Maka seringkali ketika kita menjadi lemah, Tuhan sering menggunakan kelemahan kita untuk kita itu sadar, saudara. Untuk kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang tak kelihatan, yang memampukan kita, supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini, itu mengetahui bahwa hidup kita, langkah-langkah hidup kita ke depan, itu semakin terarah. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, kalau Tuhan menggunakan kelemahan kita, yang kedua yaitu kekuatan Tuhan datang ketika kita lemah. Mari dimanapun saudara berada hari ini, kita baca poin yang kedua ini sama-sama. 2, 3. Kekuatan Tuhan datang ketika kita lemah. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami kelemahan dalam kehidupan ini, kita butuh kekuatan Tuhan yang baru dalam hidup kita. Kita harus belajar kepada Paulus. Hampir sebagian besar Alkitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Cuman dalam pelayanan Paulus dalam pelayanan, Paulus tidak terlepas dari yang namanya tantangan, persoalan, kesulitan, bahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Tapi ketika Paulus itu berada dalam kelemahan, Paulus itu berada dalam momen di mana dia itu merasa capek, mungkin Paulus berada di momen di mana dia itu menjadi lelah. Kita mesti belajar bagaimana Paulus itu meresponi ketika Paulus itu menjadi lemah. Paulus itu berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali, saudara. Tapi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Paulus berkata, ada duri dalam dagingku. Itu artinya apa? Paulus itu, kalau kita melihat Paulus itu dia berada dalam hal momen di mana dia itu menjadi lemah, kalau diibaratkan sebagai pundi, dari luar dia kelihatan kuat, dari luar dia kelihatan hebat, tapi di dalamnya Paulus itu juga kadang merasa lemah. Paulus merasa tidak kuat, Paulus merasa tidak mampu. Tapi ketika kita lihat Paulus itu dapat kuat, itu bukan kekuatan Paulus sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan ketika Paulus itu lemah. Sama halnya dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika kita berada dalam momen kita itu menjadi lemah, kita ada dalam momen kita itu, aduh Tuhan, aku sudah tidak mampu. Atau kita itu sadar bahwa kita itu manusia yang lemah, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita mesti belajar dari Paulus bagaimana Paulus itu meresponi ketika Paulus itu menjadi lemah dalam kehidupannya. Paulus mengatakan demikian, saudara. Kalau kita lihat dalam Korintus 12 ayat yang ke-10, Paulus di situ mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10 ini, di situ dikatakan Paulus itu menderita, saudara. Paulus itu lemah. Paulus sedang berada dalam momen dia itu sudah tidak mampu, banyak aniaya, banyak siksaan, banyak kesukaran. Bahkan ada banyak pengharapan-pengharapan yang diharapkan Paulus itu tidak terjadi dalam kehidupan pelayanannya, bahkan dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita punya impian, kita punya angan-angan, kita punya hal yang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, lalu kemudian itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, atau saudara sekarang sedang berada dalam masa saudara itu sangat lemah, dan saudara bertanya, apakah masih ada harapan dalam kehidupanku? Mari kita itu belajar seperti Paulus, saudara. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Kita mesti belajar. Paulus mendapatkan wahyu. Paulus berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Untuk dia itu sembuh dari duri dalam dagingku. Tapi Tuhan itu tidak mengabulkan doa Paulus. Lalu Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku ke atasmu. Artinya apa, saudara? Ketika kita itu lemah, ketika kita itu sadar kita itu lemah, kita itu mesti belajar untuk Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Karena Paulus mengatakan ketika aku lemah, maka semakin aku kuat. Artinya apa, saudara? Ketika kita itu lemah, ini menandakan kita itu bejana, saudara. Kita itu bejana tanah liat, yang kita itu remuk. Kita itu tak berdaya. Sejatinya kalau kita itu tampak kuat dari dalam diri kita, walaupun kita sedang dalam kelemahan lalu kemudian kita itu tampak kuat, itu adalah Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menguatkan kita. Maka saudara yang kasih Tuhan, kekuatan itu datang, kekuatan Tuhan datang ketika kita itu menjadi lemah. Mari dalam kelemahan kita itu belajar. Dalam kelemahan kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita belajar bergantung kepada Tuhan. Biarkan Tuhan itu yang mengambil alih kehidupan kita. Sehingga ketika kita itu menjadi lemah, mungkin ada persoalan dalam hidup kita, permasalahan dalam hidup kita mari biarkan ini tuh kesempatan Tuhan. Untuk Tuhan itu mengambil alih kehidupan kita. Hati kita, pikiran kita, persoalan kita, permasalahan kita, apa yang kita pergumulkan hari-hari ini. Biarkan Tuhan itu yang mengambil alih kehidupan kita. Lalu kalau misalkan kita percaya bahwa Tuhan itu mengambil alih kehidupan kita pun juga harus cek hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Mengapa, saudaraku yang kasih Tuhan? Seringkali Tuhan itu ingin mengambil alih dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memberikan kita kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita membuat diri kita itu, hati kita itu keras. Pikiran kita itu keras. Mungkin saudara mesti cek hari-hari ini. Saudara mesti cek, mungkin saudara punya trauma masa lalu. Mungkin pikiran saudara itu, saudara tidak merubah pikiran saudara menjadi pikiran Kristus. Lalu saudara mulai memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Yang gak mungkin terjadi itu saudara mulai pikir-pikirkan. Mungkin saudara mulai cemas, saudara ketakutan. Saudara melihat hal yang terjadi hari-hari ini secara logika saudara. Kayaknya tidak mungkin Tuhan. Kayaknya tidak bisa. Kayaknya tidak mungkin ini dapat terjadi. Mungkin hari-hari ini saudara berkata, seakan-akan Tuhan tidak ada di tengah-tengah hidupku. Orang yang demikian secara tidak sadar, itu melemahkan hatinya, melemahkan imannya, melemahkan rohnya. Tapi mari kita itu belajar bersandar kepada Tuhan, saudara. Makanya seringkali Tuhan itu membuat kita itu menjadi lemah. Tuhan seringkali mengizinkan kelemahan itu terjadi dalam hidup kita. Seringkali Tuhan mengizinkan persoalan, tantangan, kesulitan, hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita. Untuk Tuhan itu belajar mengambil alih kehidupan kita. Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan kehebatannya. Bahwa ini loh aku Tuhan yang selalu menyertai kamu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena
saya percaya demikian saudaraku yang kasih Tuhan. Bagaimana caranya kita itu melihat pertolongan Tuhan? Bagaimana caranya kita melihat janji Tuhan digenapi atas hidup kita? Bagaimana caranya kita melihat kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita itu tidak mengalami hal yang kita itu perlu Tuhan. Karena seringkali kita sebagai manusia itu lupa. Ketika kita itu menjalani kehidupan ini, kita itu banyak fokus diri kita kepada hal-hal duniawi. Lalu kemudian kita mengupayakan segala macam cara, mulai dari kekuatan kita, pikiran kita, kepintaran kita, skill kita. Lalu bahkan kita melihat ke belakang pengalaman-pengalaman yang kita lihat, oh demikian. Lalu kita mengambil keputusan ini, itu dan lain sebagainya. Mengandalkan kehebatan kita lah, kekayaan kita. Lalu kita mulai belajar melihat relasi kita, hubungan kita, teman-teman kita yang dapat mensupport kita dalam hal-hal duniawi ini. Lalu kemudian kita mulai lupa bahwa ada tangan Tuhan yang kelihatan. Disitulah saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami masalah bahkan kesulitan, lalu kemudian hanya Tuhan saja yang dapat menolong persoalan kita. Dari situ kita mulai sadar, oh iya kita itu butuh Tuhan. Oh ya, kita butuh tangan Tuhan yang tak kelihatan. Makanya seringkali Tuhan itu membiarkan kesulitan, bahkan persoalan, bahkan tantangan-tantangan demi tantangan Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Supaya kita itu semakin hari semakin sadar, bahkan kita itu menyadari bahwa manusia ini terbatas, saudara. Kita butuh tangan yang tak kelihatan itu yang selalu menguatkan kita. Bahkan membimbing kita ke jalan yang benar. Ke jalan di mana Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan sering menggunakan kelemahan kita supaya kita tidak bermegah atas hidup kita, tapi kita melihat bahkan mulai mengandalkan Tuhan dan menaruh dan bergantung kepada Tuhan supaya Tuhan yang menuntun bahkan menolong setiap kita. Itu yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan. Sekarang yang ketiga. Kalau yang pertama kita itu harus kita tahu Tuhan menggunakan kelemahan kita. Yang kedua, kekuatan Tuhan datang ketika kita lemah. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus belajar fokus dan tinggal dalam kekuatannya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, mari kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Seringkali orang tidak dapat tinggal dalam kekuatan Tuhan. Kalau kita tahu dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan kepada diri kita, seringkali saudaraku yang kasih Tuhan yang terakhir, kita mesti belajar untuk kita itu tetap fokus dan tinggal dalam kekuatannya. Karena seringkali orang ketika dia menjadi lemah, orang itu secara tidak sadar ketika kita menjadi lemah, natur kita sebagai manusia yang normal ketika kita menjadi lemah, kita itu cenderung menjadi takut, saudara. Tapi kalau kita lihat ketakutan ini biasanya berasal daripada iblis. Karena saya percaya demikian, orang bisa menjadi lemah, tapi ketika kita menjadi lemah, jangan sampai kita itu menjadi takut. Mari hari ini saudaraku yang ngasih Tuhan, apapun yang saudara alami hari-hari ini, ketika saudara berada dalam kelemahan hari-hari ini, mari kita belajar, kita boleh menjadi lemah, tapi mari kita belajar dan kita cek diri kita, ketika kita menjadi lemah, jangan sampai kita menjadi takut. Jangan kita membiarkan diri kita tinggal dalam ketakutan kita. Karena respon manusia, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika dia menjadi lemah, biasanya mereka itu akan menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Apakah Tuhan akan menolong saya? Apakah Tuhan itu akan menolong saya tepat pada waktunya? Apakah mujizat Tuhan itu masih ada atas hidupku? Seringkali yang ditanyakan orang-orang demikian, saudara. Tapi mari hari-hari ini ketika kita menjadi lemah,
ketika kita menjadi capek, mari kita belajar arahkan fokus hati kita, fokus pikiran kita, itu semuanya dalam kekuatan Tuhan. Karena Yesaya 41 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang saudara alami hari-hari ini, ketika saudara menjadi lemah, jangan sampai saudara itu terlena dalam kelemahan saudara, sehingga saudara membiarkan iblis untuk membuat pikiran saudara semakin hari semakin takut, semakin cemas, semakin putus pengharapan, sampai-sampai saudara melewatkan doa saudara, waktu-waktu saudara intim dengan Tuhan, saudara mulai meninggalkan keintiman saudara dengan Tuhan, saudara mulai keluar dari zona keeratan dengan Tuhan. Mari hari-hari ini ketika kita menjadi lemah, jangan kita sampai membiarkan iblis membuat kita menjadi takut. Tapi mari kita belajar fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kasih Tuhan, fokus kepada anugerah Tuhan yang dapat memampukan setiap kita, bahkan menolong kita tepat pada waktunya. Bagaimana caranya? Mari kita belajar arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang dapat memampukan kita. Mari jangan hari ini kita fokus kita kepada apa yang kita alami. Jangan fokus kita kepada kelemahan kita, ketakutan kita. Mari kita itu arahkan hidupan kita, pikiran kita. Untuk kita itu belajar fokus bergantung kepada Tuhan. Karena kalau fokus dan cara pandang kita kepada ketakutan, kecemasan, persoalan, kesulitan, lalu kita menjadi lemah. Kelemahan ini membuat kita semakin hari itu semakin melumpuhkan kehidupan kita, melumpuhkan kerohanian kita, saudara, melumpuhkan iman kita, bahkan membuat hati, pikiran kita itu nggak percaya akan kuasa Tuhan, nggak percaya dan bergantung kepada Tuhan, malah membuat hari kita semakin hari itu semakin kita tinggal dalam hal-hal yang demikian. Mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu belajar arahkan hati kita, pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus itu sayang kepada kita. Dan Yesus itu ingin kekuatannya itu yang mengambil alih saat kita itu menjadi lemah. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan hari-hari ini, apapun yang saudara alami hari ini, atau mungkin saudara sedang berada dalam kondisi yang lemah, saudara tidak tahu harus bagaimana, harus melakukan apa. Tapi mari kita belajar arahkan fokus hati kita, pikiran kita, hidup kita. Mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita belajar bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kasih-Nya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita belajar bergantung kepada kuasa Tuhan, belajar bergantung kepada anugerah-Nya. Di situ kita dapat melihat hidup kita, pikiran kita, hati kita. Tuhan terus pelihara, menuntun kita kepada jalan-jalan Tuhan yang semakin hari semakin terarah, saudara. Kalau kita belajar mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita melihat ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita semakin hari kita nggak tahu bagaimana, dan nggak ada arah yang jelas. Tapi ketika kita belajar bergantung kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menyingkapkan hal-hal yang baru. Tuhan pasti membukakan jalan yang tertutup. Tuhan pasti membuka pintu-pintu yang tertutup sehingga kita dapat melihat, oh ini ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, ada kuasa Tuhan yang tidak kelihatan, yang terus memelihara bahkan menuntun hidup kita. Sehingga kita dapat tahu ketika kita menjalani kehidupan kita dan kita melihat ke belakang, kita sadar sepanjang hidup kita ketika kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan, kita belajar fokus kita kepada Tuhan, kita dapat melihat bahwa kehidupan kita itu setiap hari Tuhan tidak pernah melewatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu Tuhan ingatkan kita dalam kelemahan kita harus kuat dalam kelemahan.
Hari ini kita belajar 3 hal, saudara. Mungkin dalam kelemahan, saudara bertanya bagaimana untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Kita belajar hari ini yang pertama, kita tahu Tuhan seringkali menggunakan kelemahan kita untuk menunjukkan kuasanya supaya kita sadar akan kehidupan kita ini yang rapuh. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu kekuatan Tuhan datang ketika kita lemah. Karena ketika kita lemah, kita belajar bergantung kepada Tuhan. Dan di situ kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan ambil alih dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang ambil alih kehidupan kita, yang terakhir adalah kesempatan kita untuk kita belajar fokus kepada Tuhan dan tinggal dalam kekuatannya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan, kami merasakan dalam kehidupan ini, kalau kami boleh ada sebagaimana sampai hari ini, sungguh kami merasakan itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan-Mu. Bahkan penyertaan daripada Tuhan itu yang selalu memelihara setiap kami sepanjang kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami diingatkan Tuhan ketika kami menghadapi kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi pribadi yang kuat. Karena kami tahu Tuhan, seringkali kami tidak menyadari dalam kehidupan ini, fokus kami terarah kepada perkara-perkara duniawi. Kami belajar mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami, bahkan apa saja yang kami mampukan di dalam dunia ini. Tapi hari ini kami tahu Tuhan mengingatkan kami, bahwa di dalam kelemahan itu kuasa-Mu sempurna. Di dalam kelemahan kami dapat melihat bahwa kuasa Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang tak dapat kami lihat, itu yang terus memampukan setiap kami. Dan kami mau belajar Tuhan ketika kami menghadapi yang namanya kelemahan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk kami terus mengarahkan hati, pikiran kami untuk fokus bahkan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang tak kelihatan. Tangan Tuhan yang ajaib, bahkan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang selalu menolong setiap kami, memampukan kami, bahkan hadapi apa saja yang kami harus lewati dalam kehidupan kami. Kami tahu ada Tuhan yang hebat yang selalu berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam kelemahan kami Engkau yang terus memampukan, bahkan menguatkan setiap kami. Bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya hari ini Bapa, Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang kami dengar ini boleh memampukan kami, menguatkan kami, bahkan memperbarui hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.